Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Berjumpa kembali dengan channel Sospol, channel yang membahas tentang kegiatan sosial dan peristiwa politik di Indonesia. Saya juga memiliki channel lain yang membahas tentang politik luar negeri, yaitu Militer 62 Channel. Sebetulnya saya sudah mengupload beberapa video, namun tanpa kehadiran seperti ini. Kemudian juga ada beberapa video pendek. Kemarin yang cukup heboh adalah tentang siapa Presiden Indonesia tahun 2024. Di situ saya sebutkan bahwa Presiden Indonesia tahun 2024 adalah yang memiliki nama huruf O3 atau dengan wakilnya memiliki huruf O3, insya Allah. Berkaitan dengan Presiden Indonesia yang memiliki huruf O3 atau beserta wakilnya di tahun 2024, maka kiranya cukup nyambung dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa Presiden Indonesia berasal dari Jawa atau harus dari Jawa. Saya akan membahas masalah presiden dari orang Jawa atau keturunan Jawa dalam beberapa perspektif. Sebagian merupakan pendapat pribadi, sebagian merupakan fakta, dan sebagian merupakan gabungan data. Jadi untuk Anda yang ingin atau menyukai pembahasan dari berbagai sudut, bahkan dari sudut mistis ataupun psikologis, tetap di channel ini. Yang pertama adalah tentang Presiden Indonesia tahun 2024, orang Jawa atau harus orang Jawa. Kita kupas ya. Yang pertama, sesuai data dan fakta bahwa orang Jawa memang suku yang mayoritas di Indonesia, berada di kisaran angka 55 sampai 60%. Baik orang yang tinggal di Pulau Jawa maupun yang dalam pengertian anak keturunan merantau di pulau-pulau lain dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja penguasa, presiden, pemimpin dari majority adalah sebuah kelaziman atau mungkin bagi sebagian orang berkeyakinan harus. Jadi tidak usah terlalu diperdebatkan tentang Presiden Indonesia tahun 2024 dari Jawa, harus orang Jawa atau keturunan Jawa. Berdasarkan data dan fakta, tentu saja kecenderungan. Namun demikian, akan terasa seperti rasis atau mengesalkan bagi suku-suku lain di Indonesia yang jelas merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika. Apakah mereka punya kans, kesempatan, atau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia? Berikutnya, kita bahas dari sisi psikologis, mistis, atau mungkin data dan fakta. Seperti ilmiah lah ya, kita campur semuanya supaya seru. Tetap di channel ini, Sospol Channel. Dari sisi data dan fakta sudah kita bahas tentang Presiden Indonesia ataupun pemimpin Indonesia di masa depan. Kemudian saya akan membahasnya secara psikologis dari suku Jawa.
Hasil analisa ini merupakan pengamatan, kemudian juga hasil dari berinteraksi sekaligus tinggal, dan saya pribadi merupakan keturunan suku Jawa. Yang pertama adalah sebagian dari suku Jawa dan keturunannya masih mempercayai bahwa diperlukan pemimpin Indonesia dari suku mereka di tahun 2024. Itu yang pertama ya. Secara psikologis tentu tidak bisa kita pastikan tanya satu persatu. Namun demikian, dari survei membuktikan ada 3 atau mungkin 10 nama yang di dalam survei tentang calon presiden Republik Indonesia, 3 teratas, 2 diantaranya adalah dari suku Jawa atau keturunan Jawa. Kemudian adat maupun budaya di Jawa, suku Jawa dan anak keturunan yang masih memegang atau meyakini keyakinan bahwa Indonesia bisa saja dipimpin oleh presiden dari luar Pulau Jawa, tetapi waktunya nanti mungkin bukan di 2024. Bagi sebagian masyarakat Jawa, orang yang dituakan, sesepuh masih meyakini bahwa pemimpin atau presiden Indonesia masih akan dan harus dipegang orang Jawa sampai dengan hayangan dibangun. Atau Semar bangun hayangan. Nah, di Pulau Jawa yang namanya tokoh wayang Semar adalah sebuah bentuk wayang tokoh yang mirip dengan Pulau Kalimantan, seperti gambaran berikut ini ya. Jadi bagi sebagian sesepuh ataupun orang tua Jawa, ketika ibu kota Indonesia dari Jakarta berpindah ke Kalimantan Timur, IKN, itulah tahapan yang disebut sebagai Semar bangun hayangan. Oke, bisa dipahami ya, meskipun ini hanya merupakan sebuah pengamatan pendapat pribadi ataupun katakanlah pandangan semi-semi mistik ya. Tapi Anda perlu tahu untuk semua rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, sebuah posisi psikologis ataupun supranatural orang Jawa ataupun suku Jawa, terutama orang-orang yang dalam kategori sepuh ataupun dewasa dan tua ya. Kalau di presiden tahun 2024 adalah orang Jawa dan atau keturunan orang Jawa, maka ada satu lagi pandangan mistis ataupun psikologis bahwa diperlukan setidaknya ada 10 presiden Indonesia dari suku Jawa atau keturunan Jawa. Kita tahu bahwa presiden di tahun 2024 adalah presiden ke-8, sehingga masih disambungkan dengan hal-hal mistis ataupun hasil ramalan rekaan terkaitan dengan Noto Negoro Toto Tentrem Kertoraharjo Gemahripah Loh Jinawi. Apa itu? Artinya di
presiden ke-10 lah nanti diperkirakan bisa dipegang presiden dari suku lain atau keturunan suku bangsa di luar Pulau Jawa. Makin menarik, ikuti terus channel Sosmo. Oh ya, kalimat tadi noto negoro toto tentem kerto raharjo kemah ripah loh jinawi adalah sebuah ungkapan yang konon pernah diucapkan oleh Raja Jangka Jayabaya yang berarti adalah menata negara, noto negoro, toto tentrem kerto raharjo, agar tentram aman sentosa. Toto tentrem kerto raharjo gemah ripah loh jinawi, makmur sentosa aman kaya raya, artinya adidaya. Nah, untuk menuju ke noto negoro toto tentrem kerto raharjo itulah kita sudah masuk ke tahap noto negoro sudah kita lewati, yaitu Soekarno, Soeharto, goro-goro, noto negoro. Toto sudah kita lewati, yaitu 2 kali pengulangan to pada masa SBY 2 periode, Susilo Bambang Yudhoyono. Toto dan tentrem juga pengulangan 2 kata, tentrem, yang dipegang oleh Joko Widodo. Jadi kita telah sampai kepada toto tentrem. Kemudian kita akan menuju ke kerto raharjo. Nah, di kalimat kerto raharjo ini analisa ataupun insting ataupun psikologis ataupun ramalan ataupun supranatural saya mengatakan bahwa kerto negoro ini di presiden ke-8 berlaku hukum kerto, sehingga nantinya bahwa presiden kerto ini berkaitan dengan nama yang memiliki huruf O, dan kerto merupakan penggalan kata dari sebuah kota di Jawa Tengah. Boleh percaya, boleh tidak, boleh juga Anda membantahnya. Saya hanya sampaikan sebuah pendapat mistis supranatural. Kita lihat saja siapakah presiden Indonesia di tahun 2024. Kemudian bagaimana caranya untuk calon presiden yang bukan keturunan Jawa di tahun 2024? Coba Anda perhatikan kalimat membangun kayangan. Semar membangun kayangan. Jika Anda ataupun tokoh idola Anda, jagoan Anda, ataupun capres yang diusung ingin berkuasa ataupun menjadi presiden di tahun 2024, maka kayangan harus sudah jadi dan ditempati. Paham? Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini karena semua itu gratis. Dan untuk Anda yang ingin berkomentar bebas, namun komentar yang berisi caci maki, kebencian, permusuhan, saya akan hapus atau singkirkan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.